Nah, untuk membahas lebih lengkapnya pemirsa, kami ajak Anda langsung untuk mengupasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita ada Bang Akmal Maharli sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Akmal, salam sehat. Selamat malam Ken, salam sehat, salam sepak Iya, bola. Bang Akmal, bagaimana kans peluang tim Garuda Muda kita pada laga pamungkas grup F akan kontra dengan Korea Utara kira-kira? Ya, yang pertama kita tampil mengejutkan, menang 2-0 lawan peringkat 97 dunia ya, Kirgistan. Tapi kemudian kita tampil mengecewakan ketika kalah 0-1 dari Taiwan, yang pada 9 September 2023 kita bisa menang 9-0 dalam kualifikasi Piala Asia. Nah, situasi ini yang kemudian membuat peluang kita untuk ke babak 8 besar menjadi peluang kita untuk lolos ke babak 16 besar menjadi sangat rumit ya. Artinya kita harus menang melawan Korea Selatan yang sangat difavoritkan di grup ini. Ya. Kalau kita bicara misalnya tentang head to head, Indonesia tadi disampaikan bahwa kita pernah bertemu dengan Korea Utara untuk konteks Asian Games 1 kali di per-8 final Asian Games 2014, saat itu dilatih Aji Santoso. Kita kalah 1-4, satu-satunya gol kita adalah dicetak oleh Van Eko Utomo. Lebih dari itu, kemudian kita pernah 9 kali bertemu Korea Selatan dengan hasil kita 8 kali kalah dan hanya sekali imbang pada 21 Mei 1989 dengan skor 0-0. Artinya bicara rekor pertemuan, kita agak berat untuk bisa mengalahkan Korea Utara. Nah, inilah yang kemudian membuat kita misalnya harus realistis, peluang tetap ada, tapi untuk bisa menang melawan Korea Utara, peluangnya bisa dibilang 75 berbanding 25. Kita 25% bisa menang melawan Korea Utara. Nah, karena itu kemudian langkah yang paling realistis adalah kita bisa menahan Korea Utara. Kalau kita bisa menahan Korea Utara, peluang kita untuk lolos ke babak 16 besar sangat terbuka sekali, di mana misalnya kita bisa menjadi posisi runner up andaikan Taiwan bisa dikalahkan oleh Kirgistan. Nah, posisi kita akan runner up, tapi kita akan menjadi posisi ketiga kalau Taiwan bisa menang melawan Kirgistan. Nah, posisi ketiga ini juga agak rumit, di mana akan diperebutkan oleh 5 tim dari yang ada di penyisian grup, karena di grup C itu hanya ada 2 tim karena Afghanistan dan Suriah mengundurkan diri. Jadi ada 5 tim memperebutkan 4 tiket peringkat 3 terbaik. Nah, menariknya adalah tim-tim asal ASEAN, ada Vietnam, ada Thailand, dan juga salah satunya adalah Bahrain. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang paling perlu dicermati oleh kita semua adalah bagaimana kita bisa bangkit dari hasil buruk melawan Taiwan atau Cina Taipei di pertandingan kedua grup F. Karena ini beban moral pastinya buat para pemain, karena mereka tidak menduga bisa kalah 0-1 dari Taiwan. Pelatih pun meyakini bahwa mereka bisa menang, tapi tiba-tiba kalah dengan tim yang pernah dikalahkan 9-0 di kualifikasi Piala Asia. Nah, beban moral ini yang harus kemudian dibangkitkan oleh pelatih Indra Safri agar para pemain bisa tampil lebih lepas melawan Korea Utara. Kalau bicara unggulan gitu, Korea Utara berada di atas Indonesia 1 level, tapi peluang untuk bisa minimal menahan seri Korea Utara tetap ada, dan itu yang harus diperjuangkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Oke, nah Bang Akmal, absennya Ramadan Sananta di ajang Asian Games ini karena tidak dilepas ya oleh klubnya, dan apakah ini juga akan mengurangi ketajaman di lini depan tim Garuda kita? Ya, inilah problem sepak bola kita ya. Kita punya agenda tampil di kejuaraan sebesar Asian Games yang merupakan pesta olahraga se-Asia, tapi kita tidak punya persiapan yang matang, termasuk diantaranya bagaimana menyiapkan tim agar bisa tampil maksimal di kejuaraan ini. Kita punya prestasi bagus di Asian Games, salah satunya adalah kita pernah meraih medali perunggu pada 1958 ketika Asian Games digelar di Tokyo, Jepang. Kemudian kita juga pernah menjadi semifinalis pada Asian Games 1951 dan 1954 dan juga 1986. Terakhir di 2 Asian Games terakhir kita melangkah sampai babak 16 besar walaupun gagal. Nah, yang paling harus diberikan evaluasi di sini adalah bagaimana ke depan PSSI bisa mengatur sinkronisasi jadwal kompetisi dengan jadwal atau agenda tim nasional dalam menghadapi sebuah turnamen, sehingga kita bisa menyiapkan tim secara maksimal. Ini kan agak ruwet. Selain Asian Games misalnya Piala AFF U23 kemarin juga kita dihadapkan pada masalah tidak
dalamnya skuad yang kita miliki karena ada beberapa pemain yang tidak dilepas. Waktu Piala AFF U23 misalnya Rizky Ridho tidak dilepas Persija, kemudian juga Zaki Ashraf tidak dilepas PSM. Nah, Ya. sekarang tidak dilepas Ramadan Sananta oleh Persisolda, dan ini masalah besar. Kenapa? Karena praktis tim nasional U24 ini hanya punya satu striker, Titan Agung. Dan itu menggambarkan betapa tim nasional kita tidak begitu maksimal untuk lini depannya. Dari 2 gol misalnya yang cetak ini kan 2 pemain sayap, di mana dibukukan oleh Ramai Rumakiek dan juga Hugo Samir. Sementara Egy Maulana Fikri yang didorong ke depan juga tidak begitu maksimal karena memang kebiasaan atau biasa bermain di posisi winger atau sayap. Nah, ini problem-problem ini yang harusnya ke depan dibenahi oleh PSSI agar ketika kita tampil di sebuah event kita targetnya sudah terukur dan para pemain yang dibawa oleh pelatih adalah pemain-pemain yang benar-benar skuad yang terbaik yang sesuai dengan strategi yang pelatih akan lakukan. Sebagai contoh saya ingin sampaikan adalah Korea Selatan, 2 juara Asian Games terakhir, mereka tampil dengan skuad terbaik, bahkan ada 5 pemain dari luar negeri mereka yang mereka bawa. 2 dari Bundesliga, kemudian 1 dari Liga Denmark, 1 dari Liga Belgia, dan 1 dari Paris Saint-Germain. Artinya ini kita ada kelemahan komunikasi kita dengan klub-klub di luar negeri sehingga kita tidak bisa membawa pemain-pemain kita yang ada di luar negeri. Padahal kalau kontinuitasnya dijaga, ketika misalnya kualifikasi Piala Asia kemarin dilanjutkan dengan Asian Games, pasti permainan tim akan lebih berbeda karena para pemain sudah tampil cukup lama. Oke, Bang Akmal, meski cukup berat, perlu sangat diperjuangkan karena Korea ini juga dikenal punya endurance, spirit, dan juga daya juang yang tinggi. Tapi prediksinya untuk esok akan seperti apa kedudukannya? Ya, agak sulit memprediksi, Ken, di mana kalau saya punya idiom, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia kecuali oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama adalah umur, rezeki, jodoh, dan sepak bola Indonesia. Jadi kalau kita memprediksi bagaimana Indonesia melawan Korea Utara, ini akan sangat berat dan kita berharap maksimal para pemain bisa menampilkan permainan terbaik sehingga kita bisa lolos untuk ketiga kalinya beruntun ke babak 16 besar, minimal bisa menahan Korea Utara. Baik, kita akan tunggu bagaimana laga tim Garuda esok. Tentu kita juga berharap yang terbaik dan bisa memenangkan Korea Utara besok. Terima kasih Bang Akmal Maharli sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.